kok perempuan harusnya tuh begini, harusnya begini, kok kayak laki-laki dan lainnya gitu. Itu udah biasa kalau biasa. Apalagi ya kan, saya di dunia kebencanaan ya, yang lingkungannya laki-laki semuanya ya. Ada orang Bu Rahma dicari ini ada profesor dari Amerika. Saya pada waktu itu sibuk ikut demo-demo menurunkan Soeharto. 98. Itu kan prosesnya dari 97 kan. Iya. Investasi ketika zaman muda itu akan berdampak ketika kita kemudian dalam hidup kita lah. Halo Sobat IP semua, kembali lagi di sisi lain dosen. Kali ini sudah kedua kali kita mengadakan podcast dan ini adalah waktu yang sangat langka sekali karena saya bersama dengan Ibu Rahmawati Hussein PhD. Beliau, Ibu, saya dulu. Hai everyone semuanya. Ya, ini suatu waktu yang langka ini saya ketemu sama Ibu karena Ibu itu luar biasa sibuknya teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu ya di luar sana bahwa Bu Rahmawati Hussein ini punya jabatan di mana-mana, kemudian sering keluar negeri, makan siang di mana, makan malam di mana, besoknya sudah di mana, begitu. Jadi sangat susah sekali dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan beliau. Nanti kita berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan pengalaman dan lain sebagainya. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat dan ya, tetap Bu, ya? Semangat. Ya, harus tetap semangat. Oke, Bu, Ibu ini kan dikenal sebagai perempuan yang luar biasa tangguh ya Bu. Karena kita ketahui prestasi Bu Ama di mana-mana dan Bu Ama itu menjabat di United Nation iya, kemudian di Muhammadiyah iya, MDMC, Aisyah, kemudian di kantor kepresidenan, kemudian di BNPB dan lain sebagainya. Yang mungkin kalau saya sebutin ini kayak waktunya habis ya guys. Bu, cerita dong Bu, gimana awalnya Bu kok bisa jadi seperti itu dan ya banyak sekali yang pengen menjadi sosok Bu Ama. Pertanyaannya ini pertanyaannya panjang, jawabannya jadi panjang ini ya. Ya kita pengen mengulik gitu. Iya, karena memang prosesnya kan tidak tiba-tiba saya tiba-tiba jabat 12 gitu kan enggak ya. Jadi memang dimulai karena kita mahasiswa. Kalau kita di perguruan tinggi ini zaman mahasiswa itu zaman yang paling luar biasa dan bagaikan kawah candra di muka ya. S1 ya Bu? S1. Jadi S1 memang saya itu yang nggak boleh dicontoh karena terlalu lama banyak aktivitasnya. Tetapi di sisi lain itu yang menjadikan saya seperti sekarang gitu ya. Apakah Ibu mahasiswa abadi? Sebetulnya saya kalau dihitung kuliah dan KKN itu 7 semester sudah langsung KKN. Tetapi kemudian saya itu yang saya awali, jadi saya kepilih jadi pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah, kemudian pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah. Jadi saya sudah aktif di organisasi, kemudian saya juga atlet, jadi saya harus TC untuk kejurnas, prapon, pon gitu ya. Jadi saya memang aktivitasnya banyak. Terus kebetulan setelah ada proyek juga dengan waktu itu Nahdlatul Aisyah, jadi saya memang tidak aktif sama sekali setelah KKN. Nah, jadi ngilang dari kampus gitu ya. Jadi kalau pas kuliahnya tepat 7 semester tapi nggak ada yang ngulang ya Bu? Nggak ada yang ngulang, tapi saya memang kemudian ngilang karena kebetulan macam-macam ya. Saya jadi sekretaris di Nahdlatul Aisyah, pegang proyek UNICEF pada saat itu untuk kesehatan ibu dan kelangsungan hidup anak, kemudian ikut PON, jadi harus TC terus ya, dan TC-nya berat karena saya olahraga hoki, jadi seperti sepak bola kan 11 pemain itu, jadi kalau TC harus keliling lapangan 20 kali. itu memang butuh fisik yang kuat dan itu saya off dari kampus itu hampir 4 tahun. Kemudian 4 tahun itu setelah KKN selesai gitu Bu? Setelah KKN itu itu 3,5 tahun ya. Setelah KKN itu 4 tahun itu saya ikut proyek kemana-mana. Terus kemudian saya TC kan mesti banyak sekali. Kemudian
kebetulan ayah sakit sampai meninggal, saya yang nungguin karena cukup lama ya, hampir 1 tahun gitu. Jadi saya keluar masuk rumah sakit ya, kemudian ketika selesai saya baru balik ke kampus. Jadi itu investasinya kenapa saya bisa sampai itu, karena saya terlibat macam-macam. Saya dulu juga pernah terlibat di organisasi kemahasiswaan mahasiswa ya, macam-macam. Saya dari di unit kerohanian Islam, jadi saya juga di Salahuddin, kemudian saya juga ikut pecinta alam, saya tiap minggu naik gunung, kemudian nyusur makanya gua sehat ya Bu sampai sekarang ya Bu ya. Itu investasi ya. Jadi soalnya kalau anak muda sekarang Bu pasti bawa starter pack-nya antangin kayak gitu-gitu Bu. Iya, karena mungkin saya dulu atlet dan juga sering naik gunung. Saya ikut tim SAR Jogja dulu juga. Jadi mungkin itu investasi yang baru kerasa sekarang. Dibandingkan yang seusia saya relatif masih yang sehat ya. Jadi masih Alhamdulillah. bisa dengan urusan kebencanaan kemana-mana. Jadi dari pengalaman itulah yang menyebabkan saya bisa kemudian S2 dan S3 dan menduduki jabatan di Muhammadiyah. Itu yang kemudian karena pengalaman-pengalaman ketika di mahasiswa itu menjadi investasi yang luar biasa. Tidak ternilai ya Bu? Tidak ternilai karena saya bisa sehat. Kalau saya nggak pernah ikut pecinta alam misalnya, mungkin saya juga nggak mungkin kuat atau nggak ikut olahraga ya. Padahal kegiatan saya di bencana alam di BNPB itu kan dari tempat bencana ke satu dan tempat bencana yang lain, dan tidak ada yang di kota-kota jalannya halus ya kan. Gini-gini jadi iya, saya di MDMC itu pernah 30 kilo itu harus 4,5 jam. Karena jalannya yang luar biasa. Jadi kadang bisa harus 5-wheel drive, harus masih ditambah jalan kaki, naik kuda misalnya seperti itu terjadi waktu di Bogor itu. PMDMC ada yang naik kuda untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan. Jadi itu memang prosesnya panjang ya, untuk bisa itu, dan juga sekolah menjadi sangat penting. Mungkin kalau saya tidak S3 ya saya tidak diminta jadi unsur pengarah BNPB atau penasehat. Bukan expert ya Bu? Iya, bukan expert, tidak akan pernah diminta jadi tenaga ahli seniornya kantor staf presiden. Jadi karena pengalaman dan pendidikan itu menjadi kunci ya untuk sampai seperti sekarang. Experience dan juga pendidikan. Bu, selain skill Bu, kalau kita bicara soal organisasi kan mahasiswa bisa dapat teamwork, dapat team building, kemudian habis itu mungkin soft bisa skillnya yang banyak. Jadi betul. Karena berorganisasi itu kan kita nggak bisa seenaknya sendiri, nggak bisa ngatur-ngatur sendiri, wong bukan milik sendiri kan, bukan perusahaan. Jadi disitulah kepemimpinan dilatih. Saya nggak repot bicara misalnya, karena ketika waktu di Nahdlatul Aisyah misalnya mimpin muktamar 800 orang, gimana ada yang nggak setuju naik kursi misalnya, itu kan harus bisa meredam konflik dan sebagainya. Itu terlatih kalau kita ikut organisasi. Kemudian public speakingnya, kita harus bicara di depan publik, itu nggak bisa bicara, kan kadang-kadang kita sudah grogi, ndredeg itu, gemetar duluan ya, nervous ya itu. Tapi karena kita berorganisasi terlatih, mau jumlah berapa saja sudah tidak masalah. Nah, jadi itu yang investasi ketika zaman muda itu akan berdampak ketika kita kemudian dalam hidup kita lah, itu akan nggak ini ya Bu ya, maksudnya kan nggak kerasa gitu akhirnya kita dari yang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelit dan lain sebagainya. Dan nggak takut sama orang ya. Misalnya berhubungan dengan wakil presiden, saya pernah dulu teleponan dengan Pak Habibie. Oh iya Bu? Iya, karena pada waktu itu mau tamar Nahdlatul Aisyah, kemudian yang buka Pak Habibie. Ibu umur berapa, ingat gak Bu? Saya masih sangat muda. Saya itu masih 25 tahun sudah jadi pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah. Jadi masih mahasiswa itu saya sudah pimpinan pusat Nahdlatul Aisyah. Tapi dulu belum jadi sekjen ya. Ketika saya lulus memang saya sekjen itu ya. Tapi pengalaman termasuk ya masih mati kategori itu, telepon dengan wakil presiden kan luar biasa zaman segitu ya misalnya. Nervous nggak Bu?
Ya saya pertama juga agak nervous, tapi kalau saya itu karena untuk kepentingan Muhammadiyah, saya nggak pernah takut, bukan untuk kepentingan saya. Iya betul. Jadi itu yang dan membuat sudah terlatih juga ya Bu? Iya, jadi saya tidak pernah takut lagi karena memang tidak untuk saya sendiri, tapi untuk untuk kepentingan orang banyak. Jadi ketika telepon kami sampaikan berkenan untuk membuka, kemudian pengen beraudiensi. Nah, dan juga meminta sumbangan kan kalau beraudiensi. Jadi itu kan harus dilatih ya, kalau tidak dari muda kita nggak bisa ngomong, caranya ngomong gimana dan sebagainya, itu proses ya. Nah terus kemudian Ibu kan S2, S3 itu di Amerika. Nah apakah peran artinya gini, organisasi itu kan salah satunya ketika kita join organisasi, salah satu yang didapat itu adalah networking. Betul. Gitu kan Bu. Nah bagaimana Bu kok kontribusi organisasi Ibu, kemudian Ibu merelakan 4 tahunnya di kampus terus habis itu bisa S2 dan S3-nya di Amerika. Ya. Jadi memang menarik ya, saya itu memang nggak mainstream ya, sudah 10 tahun baru lulus kok bisa S2 dan S3 dan lebih cepat dari teman saya yang jadi dosen di UGM. Oh iya. Iya, S3-nya duluan saya selesainya. Padahal S1-nya saya belum lulus, dia sudah jadi dosen gitu kan. Jadi tapi saya ya cuek lah karena orang berbeda-beda ya. Tapi itu tadi, kalau tidak dapat prestasi harus punya pengalaman, harus ada daya saing, dan itu yang saya alami ketika saya S2. Saya kan IP tidak ada 3. Kok mau ngelamar beasiswa, padahal syarat di mana-mana IP harus 3,5 misalnya minimal 3,5. Saya IP tidak ada 3, kok ngelamar S2 gitu ya. Tetapi pada saat itu saya sudah, sebelum S2 saya itu karena kepemimpinan di Nasihatul Aisyah, saya apply untuk non degree program semacam S2 tapi tidak ada degree-nya. Namanya Leadership Training on Environment and Development. Jadi lead program itu pusatnya dulu di New York awalnya, itu pendananya Rockefeller Foundation. Kemudian itu kayak kuliah 2 tahun, orientasi pertamanya di Costa Rica. Saya daftar itu karena dulu saya mendirikan LSM juga. Jadi sebelum saya di UMY, saya punya LSM Pembangunan dan Lingkungan. Kemudian karena pengalaman saya, di samping saya masih jadi Sekjen NA. Nah, Sekjen NA yang lama, saya hampir 4 periode di Nasihatul Aisyah, itu bisa untuk apply mid career profesional untuk training itu. Jadi ada persyaratannya. Jadi untuk ikut training yang setingkat S2 itu ada persyaratan, dan itu pengalaman saya bisa dijual. Bisa dijual untuk mengganti tadi prestasi tadi, karena saya menjadi pemimpin sudah cukup lama. 15 tahun kan jadi pimpinan pusat. Akhirnya saya apply, diterima, itu kuliahnya di Jakarta setiap 2 minggu sekali, seminggu di Jakarta untuk tentang sustainable development. Dulu masih pertama kali ada pembangunan berkelanjutan tahun 95 saat itu ya. Itu kemudian orientasinya pertama di Costa Rica, kemudian mid sessionnya itu di Okinawa, Jepang. Kemudian graduationnya di Zimbabwe di Afrika. Dan setiap kali pertemuan internasional itu kita bertemu dengan peserta dari 10 negara. Jadi kita betul-betul engage dengan internasional tadi kan. Terus karena saya ikut lead program kan ada recordnya ya, yang sustainable development. Kebetulan ada profesor dari Amerika yang punya kolaborasi dengan UGM dan Chulalongkorn Thailand. Mereka melakukan project sustainable development di APEC region, Asia Pasifik. Nah, ketika searching itu tahu ada nama saya, dan saya belum S2. Dia kebetulan kepala project yang di University of Cincinnati di Ohio. Terus dia email saya, tertarik. Pertama saya tidak terlalu terpengaruh, siapa yang email gitu kan. Jangan-jangan berbohong ini. Soalnya nggak kenal, dia juga cuma saya profesor, bisa nggak kita ketemu gitu, saya diamkan. Terus dia ternyata ke Jogja. Terus banyak yang cari ada orang Bu Rahma dicari
ini ada profesor dari Amerika. Saya pada waktu itu sibuk ikut demo-demo menurunkan Soeharto. 98. 98. Itu kan prosesnya dari 97 kan. Iya. Jadi waktu Mei 98 menurunkan Soeharto itu setiap minggu, karena saya tergabung jadi pimpinan AMM Angkatan Muda Muhammadiyah. Tiap minggu itu orasi di mana? Di Masjid Gede Kauman. Saya nggak kereken itu, sudah dicari-cari sampai kok ada yang, saya tergabung di Urban Forum juga. Dari dulu saya aktif itu tadi. Ada saya waktu di mahasiswa itu 8 organisasinya. Jadi organisasi saya ikut Jamaah Salahuddin, ikut Kerohanian Islam di Sastra, saya fakultasnya Sastra dulu. Kemudian ikut unit hoki UGM yang bawa saya ke PON itu. Kemudian saya ikut Badan Kerjasama Remaja Masjid, terus Nasihatul Mapala, terus Nasihatul Aisyah, terus apalagi ya, pokoknya ada 8 saya ingat saya itu. Terus di kampung jelas ya, soalnya ada itu ininya. Kemudian saya itu dicari-cari di Urban Forum itu dan di LSM yang saya bentuk tuh sering mengadakan kegiatan, dicari profesor gitu kan. Terus saya siapa ini, saya nggak kenal saya gitu toh, saya nggak merasa tidak apply apapun dan gitu tidak merasa apply apapun. Kok ada orang Amerika cari-cari, sampai orangnya itu telepon ke rumah. Dan yang terima ibu saya yang tidak bisa bahasa Inggris kan. Tapi dia bisa bahasa dikit-dikit karena beliaunya pernah menjadi penasihat di Bappenas. Kemudian cari saya, terus kebetulan tinggalnya di kenalan dosen UGM itu yang saya kenal. Terus kemudian saya menjumpai, diminta untuk meneruskan kuliah di sana. Akhirnya beliau yang memberi beasiswa. Jadi networking tadi. Ya, sampai dicari Bu. Dicari saya sampai awalnya saya kalau nggak dapat beasiswa saya ya nggak mau. Terus saya keterima dapat beasiswa 75%. Saya bilang ya tetap nggak bisa, saya 75%-nya dari $4.000 itu tetap banyak. Karena kan berarti harus membayar $1.000 yang pada waktu itu $1 2.500 karena krisis ekonomi menjadi $1 17.000. Jadi saya sudah nggak mungkin saya kuliah S2. Apalagi gitu. di Amerika. Walaupun diterima, tapi saya tidak akan. Saya diterima karena juga dibantu profesor itu. Tapi saya kalau tidak dapat beasiswa penuh, saya enggak. Itu akhirnya dengan pengalaman itu tadilah, network tadi itu itu saya diterima. Sampai S3 juga. S3 juga menarik karena saya juga jaraknya jauh antara S2 dan S3. Jadi saya sudah pulang diminta menjadi kepala Biro Humas dan Kerjasama di UMY. Terus saya ngurusi gempa. Ngurusi tsunami dulu. Saya setelah Nasihatul Aisyah, saya pada saat itu habis muktamar, tidak punya jabatan, terus diminta Buya Syafi'i dengan Pak Din Samsudin, sekarang pegang apa jabatannya, nggak ada, udah program manajer di Aceh gitu ya. Nah, setelah dari Aceh itu kemudian saya memang sudah berniat S3 sebetulnya, kepengen gitu ya. Saya sudah selesai S2, pengen S3 tapi ada tsunami, ya udah Aceh dulu. Terus setelah Aceh setahun, hampir 1 tahun di Aceh, pulang kena ada gempa Jogja. Nah, itu 6 bulan. Terus saya sudah lupa apply-nya. Saya sudah ngisi-ngisi apply lupa, tetapi karena saya itu dekat dengan konjen Amerika, karena saya di Biro Kerjasama itu tadi networking lagi. Kita buka American Corner, kemudian ketua atau atase pendidikannya itu sering ke Jogja dan biasanya itu ngajak makan malam, dinner sama ngobrol-ngobrol gitu toh. Terus saya tanya, Bu Dona kesini mau ngapain? Mau interview Fulbright itu master itu, terus saya cuma iseng aja, saya juga pengen S3 tapi baru ngisi formulir terus ada bencana lagi jadi nggak jadi lagi gitu. Saya 2 kali mau apply nggak jadi terus, saya bilang gitu toh. Terus itu atase pendidikannya Amerika itu bilang kalau sudah ngisi aplikasi saya bawa aja, nanti persyaratannya disusulkan. Jadi Jumat ketemu beliau, Senin baru persyaratan disusulkan. Ya karena network tadi. Iya. Bisa lah.
gitu. Coba Akhirnya, misalnya orang lain ya itu hari ini, padahal hari ini, gitu. terakhir ngelamar itu harusnya Mei 31, tapi 27 Mei kan gempa Jogja. Iya. Saya sudah lupa sama sekali. Ketemu Bu Dona itu akhir September. Baru aplikasi saya itu dibawa beliaunya. Iya. Terus Oktober minggu kedua di interview. Jadi prosesnya cepat sekali. Ya, Bu. Betul. Jadi Ya, itulah networking itu menjadi kunci. Iya, networking. Dan juga karena Ibu pengalamannya juga sudah banyak dan lain sebagainya, orang kan nggak akan pernah bertanya-tanya lagi karena memang sudah ada bukti. Iya, yang kita jelas, punya pengalaman. betul, ada kepemimpinan. Jadi mereka ketika mengusulkan atau membawa saya dalam tanda petik, itu garansi saya akan tetap balik ke Indonesia, tidak pengen tinggal di Amerika dan Ya. bermanfaat. Ya, Bu. Menarik sekali ini teman-teman. Kemudian yang kedua, Bu. Ibu kan dosen, seorang dosen mengajar, kemudian menjadi seseorang yang penting atau menjabat 12 organisasi itu di mana-mana pun itu. How to manage your time? Kayaknya kayak 24 jam itu cukup nggak? Ya kan yang kayak aku tadi bilang tadi, misalnya saya mau ke sini, mau ke situ, dan udah berapa negara Bu Ibu sudah berkunjung? Saya alhamdulillah sudah ke 47 negara, 5 benua. Tuh, sudah lengkap 5 benua, 47 negara. Tapi negaranya masih banyak, kan ada 197. Ya, nanti insya Allah Bu ada kesempatan lagi kan Bu. Gimana Bu? Ya memang tidak mudah, ya tidak ada yang mudah ya, semuanya itu harus berjuang, dan ini ya terutama membagi waktu itu yang susah itu adalah menyiapkan sesuatu. Kalau ngajar kan nggak mungkin asal ngajar, harus menyiapkan. Jadi yang biasa saya lakukan, saya menyiapkan itu kalau jauh sebelumnya ya, jadi itu membantu sehingga ketika harus pergi segala macam, saya sudah punya bahannya. Itu jadi persiapan itu menjadi penting. Kemudian saya biasanya skala prioritas, mana yang duluan ngundang dan harus didatangi, itu yang pertama. Jadi kadang-kadang saya memang harus mengorbankan ngajar, ini mohon maaf buat mahasiswa saya karena seringkali harus dengan asisten kalau yang S1, sementara kalau yang S2 saya tidak ada asisten tapi mengganti waktu ngajar. Itu terpaksa dilakukan karena jabatan-jabatan saya ya. Kemudian yang ketiga biasanya yang harus saya lakukan ya, saya harus memanage waktunya itu seketat mungkin ya. Misalnya kalau habis subuh kan ya jelas nggak tidur lagi. Biasanya saya untuk ngecek email, memperbaiki PowerPoint, karena saya juga nggak suka kalau ngajar PowerPoint-nya sama, selalu beda gitu ya. Walaupun warnanya ditambahi apa itu yang penting beda karena buat saya sendiri itu nggak menarik kalau sama ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua biasanya saya juga dibantu banyak asisten ya. Jadi kalau untuk yang memasukkan nilai dan sebagainya itu. Tetapi kalau yang untuk bimbingan kan tidak bisa dibantu, harus bimbingan sendiri. Jadi itu memang yang melelahkan itu sebetulnya saya itu bimbingan. Karena iya, karena bimbingan itu masing-masing mahasiswa punya cara belajar sendiri, cara mengerjakan sendiri yang nggak sama ya, pemahamannya berbeda dan sebagainya. Kadang ada yang bikin emosi, kadang ada yang oke, ada yang disuruh baca jalan, ada yang disuruh baca yang tetap tidak baca. Itu yang melelahkan. Iya, tapi overall itu saya menikmati. Saya senang mengajar, cuma karena jabatan saya yang banyak mengharuskan saya ada di berbagai tempat. Ya saya biasanya mengatur supaya biasanya saya minta jadwal tertentu dengan pengajaran, misalnya karena pertemuan-pertemuan di Jakarta itu ya sebagai unsur pengarah BNPB biasanya pertemuannya hari Selasa Rabu misalnya, atau dipadatkan. Biasanya saya dulu Senin sampai Rabu kadang di Jakarta, Kamis Jumat Sabtu di Jogja, karena UMY Sabtu kan nggak libur, jadi di kantor-kantor di Jakarta Sabtu libur toh, jadi saya Kamis Jumat Sabtu itu full misalnya di Jogja. Yang ngajar ya bimbingan ya. Yang ngajar bimbingan dan sebagainya ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, saya coba misalnya
ngajarnya diminta jadwal yang konsentrasi, misalnya 2 hari atau 3 hari itu full, sehingga ada 3 hari yang lain kalau ada permintaan bisa memenuhi. Itu jadi itu ya. Biasanya pengaturan jadwal itu memang bernegosiasi ya, karena nggak mudah bisa semuanya. Oke. Nah Bu, ada nggak sih tantangan sendiri bagi ibu ya, terutama kalau ketika kita melihat seorang perempuan menjadi pemimpin, kemudian ya yang punya karir bagus gitu ya Bu, ada nggak sih omelan atau celotehan sana sini yang kok perempuan harusnya tuh begini, harusnya begini, kok kayak laki-laki dan lainnya gitu. Nah, itu udah biasa kalau biasa. Apalagi ya kan, saya di dunia kebencanaan ya, yang lingkungannya laki-laki semuanya ya. Kadang saya dianggap cara berpikir saya laki-laki, ya biar aja saya bilang gitu toh. Terus karena ini ya kalau misalnya kalau ada yang memberi masukan ya anggap aja itu positif terus saja. Jadi nggak usah nggak baperan lah istilahnya. Kalau baperan ya nggak bisa maju lah. Yang penting itu tidak merugikan kita. Kalau saya itu nggak pernah mendengarkan omelan atau omongan orang tuh nggak, kecuali kalau omongannya itu langsung ke saya itu saya dengarkan. Kalau cuma sana sini masih enggak jelas itu enggak saya dengarkan biasanya. Itu malah nambahin energi. Lebih baik fokus yang lain, pekerjaan kita banyak. Tapi kalau sudah misalnya menyinggung, menuduh ya saya sampaikan gitu. Ya pernah misalnya saya karena ada mengelola proyek banyak dikira saya memang proyektor gitu. Artinya sering itu juga terjadi. Tapi ya kita sampaikan ya kalau enggak percaya tanya bendaharanya. Wong saya enggak pernah pegang dana. Yang pegang itu kan bendaharanya, bisa tahu dana itu kemana saja, saya dapatnya berapa itu ketahuan karena memang kita cari itu untuk organisasi. Jadi kalau sebetulnya kita itu tidak melakukan sesuatu yang negatif itu enak saja, saya nggak nothing tulus. Ya betul. Jadi itu yang kita tanamkan bahwa kita melakukan sesuatu bukan untuk kita sendiri. Kalau saya dalam konteks di Muhammadiyah karena saya membantu di MDMC ya, proyeknya banyak sekali, yaitu buat Muhammadiyah. Kalau ada dana ya dananya buat MDMC gitu. Jadi itu. Ya. Tapi kan Bu, gini, kalau ke perempuan itu ya Bu, kalau misalnya kita mengidolakan, jujur Helen sendiri mengidolakan ibu gitu ya. Terima kasih. Bahwa ternyata maksudnya bisa ya kesana kesini, kalau misalnya kayak kita yang masih muda kok rasanya angel gitu ya Bu. Nah itu kan pasti ada pikiran-pikiran yang misalnya takut, kemudian nanti gimana. Nah itu gimana menurut caranya Ibu? Melatih takut ya. Ya kalau kebetulan saya diuntungkan, kalau kebetulan saya tidak berkeluarga, tetapi walaupun begitu kan saya juga ada tanggungan banyak sekali di rumah ya, sama aja walaupun itu juga dulu saya merawat ibu sampai lama, yang tinggal di rumah saya juga selalu ada banyak yang harus dirawat ya. Memang kita ya tadi harus komunikasi. Misalnya dulu saya batasi karena supaya tidak meninggalkan rumah itu terlalu lama, saya batasi pergi ke luar negeri maksimal seminggu. Nah, jadi harus pulang. Jadi ngelihat di rumah seperti apa. Mesti kan ditanyakan kok nggak pernah pulang misalnya gitu kan. Nah itu ya biasanya seminggu saya batasi perginya seminggu misalnya ya. Kemudian kalau berkaitan dengan rasa takut itu karena kita nggak percaya diri. Karena jadi menumbuhkan percaya diri dulu. Iya. Cuman omongan-omongan misalnya orang sekitar juga ya Bu ya. Misalnya kayak sudahlah perempuan itu tidak harus yang kesana buat apa. Sering kan Bu ya. Jadi akhirnya mungkin generasi bawah-bawah saya akhirnya ya sudahlah gitu. Padahal kita pengen Bu. Ya jawabnya itu bukan kenapa perempuan kemana-mana, sudah manfaat seberapa besar. Nah, jadi kalau kita manfaatnya itu lebih banyak ya, itu kita akan puas dan orang tidak bisa menegasikan atau orang tidak akan mengata-ngatai karena tujuannya apa? Manfaat lebih banyak. Nah, jadi saya pergi itu karena diundang orang. Kalau diundang orang berarti saya masih manfaat. Kalau tidak diundang berarti kan tidak manfaat karena nggak ada yang mendengarkan omongan kita kan. Betul. Jadi kalau saya kok pergi terus toh enak jalan-jalan. Ya orang lihatnya senengnya jalan-jalannya, tapi nggak ngelihat kita mikir bikin
bikin PowerPoint-nya, bikin apa yang mau materinya. diomongkan, Ya, itu kan harus perlu mikir ya, terutama kalau kita dosen aja mau bikin satu PPT itu kan butuh waktu pendalaman yang tidak mudah ya. Betul. Jadi itu orang nggak lihat prosesnya, ngertinya wah Bu Amah jalan-jalan gitu misalnya. Betul Bu. Udah gitu jalan-jalan aja mereka kan taunya apa, wah mesti dapat bayaran misalnya gitu. Wah padahal kalau diundang di luar negeri itu jarang yang memberi honor. Iya tuh Bu. Nggak ada kalau di UN kalau tapi semua ditanggung, tapi tidak ada donor, tidak ada anggaran honor itu tidak ada. Kalau di UN saya pernah jadi SC ya selama 2 tahun itu untuk pertemuan puncak kemanusiaan World Summit. Saya jadi SC untuk North and Southeast Asia. Itu tidak ada gajinya. Cuma setiap pergi memang ditanggung, rapat setiap tahun ke Bangkok dan ke Tokyo untuk rapat saja ya, itu tidak ditanggung. Tidak dihonori, tidak tapi dihonori ya, ditanggung. dan tidak ada gaji seperti saya di UN ya. Saya di UN itu jadi advisory group atau advisory badan pengarah ya untuk dana kemanusiaan global ya, United Nations Central Emergency Response Fund. Itu tidak ada gajinya dan apa namanya pergi itu cuma dikasih $1.000, udah cari sendiri hotelnya gitu. Padahal itu kalau di luar negeri susah $1.000 makan sama hotel. Sehari aja bisa habis kan? Bisa tombok juga ya Bu? Iya, tapi orang melihatnya kan senengnya, nggak lihatnya. Tapi yang saya memang seneng karena itu pengalaman saya. Tapi memang betul Bu ya. Akhirnya kita berpikiran bahwa kita memang tidak bisa hidup tanpa uang, tapi tidak kemudian semuanya kan harus karena uang gitu. Benar. Nah jadi kalau saya lihat dari Bu Ama ya, rekognisinya yang kemudian akhirnya membuat Bu Ama ya dipercaya kemana-mana. Gitu. Akhirnya kan rezeki mengalir aja ya Bu ya. Iya, saya itu kalau kita itu bergerak rezeki nggak akan diem. Nyatanya saya juga masih tetap hidup sampai sekarang. Ya betul. Ya Bu, gimana caranya biar perempuan ini berdaya Bu? Ya yang pertama itu mau membaca ya, membaca itu tidak letterlek membaca, tetapi juga mau membaca situasi, membaca sebagainya. Kemudian yang kedua itu juga perempuan itu ya tadi tidak boleh takut ya. Nah, yang ditakutkan itu apa ya? Itu yang paling stigma orang di dalam negeri itu lebih ya nggak usah didengarkan biar saja. Saya juga stigma itu selalu melekat ya, tapi ya itu harus didobrak atau nggak usah didengarkan. Tadi kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu diapresiasi berarti kita masih on the right track ya kan, jadi kita mikirnya on the right track ya. Kemudian yang ketiga tadi skill itu harus ada. Bahasa paling penting. Pengen keliling dunia nggak bisa bahasa Inggris ya susah, nggak pernah akan diundang ya susah. Jadi memang harus bahasa Inggris. Terus lebih lagi harus memang pendidikan tinggi. Dulu ketika saya belum PhD mungkin nggak begitu diundang mana-mana, tapi ketika lihat misalnya PhD terus PhD-nya di mana ya, itu kan ibaratnya saya sering dibilang saya itu paket komplit karena pengalaman di lapangan, pendidikannya S3 dan juga di pemerintahan. Jadi nggak banyak. Biasanya orang yang di lapangan nggak sekolahan. Yang sekolahan nggak ngerti lapangan. Kemudian yang sekolahan juga belum tentu menduduki jabatan di pemerintahan ya. Jadi tidak banyak ya yang bisa punya pengalaman lapangan, kemudian juga menjadi dosen dan juga menjadi pengambil kebijakan itu juga. Dosen dan praktisi sekaligus ya Bu ya. Luar biasa. Tuh teman-teman ya, jadi jangan takut untuk perempuan-perempuan di Indonesia, generasi-generasi milenial, generasi muda seperti saya dan bawah-bawahnya ini harus belajar banyak dari Bu Ama. Nah Bu Ama ada nggak? Kan Ibu Ama kan sudah, ini kan termasuk salah satu orang yang sudah berumur tetapi masih sehat ya Bu. Tapi melihat tadi rekornya Ibu yang 1 hari aja bisa rapat di beda daerah, beda negara mungkin ya. Masih sempat olahraga Bu? Sempat, dulu saya sempatkan. Saya member gym saya. Jadi saya sempatkan. Jadi saya memang harus memaksa diri saya olahraga. Walaupun akhir-akhir ini kurang ya, tetapi sepanjang hidup saya tetap
olahraga. Saya Penting ya, member Bu, ya? penting. Saya itu member gym aja sudah sebelum pandemi, karena pandemi ditutup ya. Itu dari 2013 sampai 2020 berarti 7 tahun itu saya berenang, kemudian nge-gym di alat-alat itu ya. Itu untuk kesehatan, kalau enggak ya sakit. Kita harus yang bisa dan orang sakit itu tidak bisa digantikan. Ya benar. Nggak ada orang mau mengganti sakit itu nggak bisa. Jadi kalau udah kita sakit udah nggak manfaat, diundang nggak bisa, ke lapangan nggak bisa, ngajar juga nggak bisa. Makanya sehat itu mahal ya, Bu. Iya, sehat itu investasi yang harus diupayakan. Nah betul. Itu yang generasi starter pack-nya antangin. Oke Bu, terakhir apa sih pesan-pesan Ibu untuk generasi muda ya yang ingin meniti karir, barangkali ingin menjadi seorang Rahmawati Husin PhD kan suatu saat nanti? Kalau saya itu perlu terus membuka diri, jadi open minded itu yang paling penting. Jadi orang kalau cuma hidup di dunianya sendiri, di HP-nya sendiri gitu, itu ya susah ya. Sendiri. Kalau di HP terus bernetworking ke dunia nggak apa-apa. HP untuk ngegame aja, atau ya jualan masih mending ada income ya. Kalau tapi tidak bergaul itu susah. Bergaul itu menjadi penting, baik bergaul di dunia maya maupun di dunia nyata itu wajib. Kemudian yang kedua itu tetap harus membaca, apalagi umat Islam ya, Iqra itu nomor 1 ya. Tapi membaca itu kita kan kurang ya. Ditanya apa-apa nggak tahu, padahal sekarang enak banget ada Google misalnya. Hari ini gempa. Misalnya 1 detik di sini di mana bisa kelihatan, dulu tidak ada. Dulu tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga tadi skill ya, bahasa itu penting. Mau bahasa asing apapun ya, itu tetap berguna, walaupun bahasa itu tidak satu-satunya jalan, tapi bahasa itu menjadi faktor kunci juga untuk bisa berinteraksi dengan yang lain. Itu yang penting. Dan juga ini ya, attitude ya. Jadi positif. Betul. Jadi saya gampang bergaul misalnya karena saya dianggap tidak membedakan, easy going, terus friendly, ramah gitu. Ya friendly tapi terus juga enggak yang lembe itu terlalu itu yang terlalu atau memuja atau dibuat-buat gitu ya. Yang penting kita tulus di dalam melakukan sesuatu, tulus, ikhlas, persisten. Nah, itu penting. Itu persisten itu menjadi kunci kalau kita mau berhasil. Kalau cuma maunya gini-gini aja, nggak mau ada keluar dari zona nyamannya, itu susah. Nah, ini yang biasanya karena generasi muda sekarang kan pengennya instan, apa-apa cepet. Iya Bu, betul. Nah, itu harus ada investasi macam-macam. Habis ini jadi fresh graduate, pokoknya mau kerja yang gajinya 2 digit ya. 2 digit per bulan gitu. Gimana ya Bu, seseorang yang jadi SC-nya United Nation aja nggak dibayar loh guys. Masa mau langsung 2 digit? Semuanya pasti butuh proses ya. Tinggal kita bagaimana kemudian ya mau menikmati proses itu. Iya, dan mengambil hikmah. Ya. Mengambil hikmah dari proses. Setiap jalan itu selalu ada hikmah, ada pelajaran yang diambil yang kadang-kadang kita nggak tahu pelajarannya apa ya. Dulu saya nggak nyangka kenapa saya suruh ngurusi tsunami. Ternyata saya bisa jadi expert bencana, bisa jadi unsur pengarah BNPB, bisa ke PBB dan itu nggak pernah. Tetapi itu masih tetap cita-cita saya. Dulu saya pengen jadi diplomat atau wartawan. Itu kan diplomat tak resmi ya. Iya. Diplomat partikelir. Sudah bisa kemana-mana juga. Iya, betul. Bu, ada keinginan keinginan Ibu yang belum tercapai di usia yang kayaknya Ibu selalu produktif dan semuanya itu on track gitu ya Bu? Saya itu yang belum tercapai itu bikin buku sendiri karena gagal terus. Kalau bikin chapter book, jurnal kan sudah ya. Tapi bikin buku sendiri 1 itu belum tercapai. Jadi itu cita-cita saya.
saya berharap tahun ini bisa saya Amin, lagi memulai. Kita doakan bareng ya semuanya. Karena emang yang diurusi banyak ya Bu. Jadi waktu untuk menulis itu untuk duduk dan berkontemplasi itu tidak mudah itu ya. Jadi dan butuh referensi yang banyak ya, karena di luar negeri itu untuk nulis buku itu biasanya setahun. Yes, betul. Dan itu ya kita mudah. Doakan bersama teman-teman supaya bukunya segera terbit dan kita bisa menikmatinya. Yes. Bu Ama, terima kasih sekali sudah hadir di podcastnya IP di sisi lain dosen, dan mudah-mudahan Bu Ama selalu sehat dan bisa menginspirasi kita semua. Dan teman-teman tadi ketika kita sebagai perempuan ya yang mau berkarir seperti Bu Ama, ya kita inilah penerus-penerus beliau ini. Yang penting kerja ikhlas, kemudian tulus dengan orang, dan juga itu yang tadi satu persistence, itu sangat penting. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. See you in the next podcast. Bye-bye. Bye.